Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulianti dan partner saya Irma Kamayuni. Kami perwakilan dari kelas 6C Manajemen Malam Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Dan kami di sini akan menjelaskan materi tentang Analisis pemasaran dan analisis kelayakan aspek teknik, produksi, dan teknologi. Analisis pemasaran. Poin A. Rumusan model analisis pasar. Darmesta, Basuswata, dan Tani Handoko merumuskan model analis pasar meliputi: yang pertama, kerangka dasar analisis pasar. Dalam kerangka dasar analisis pasar terdapat informasi dan pasar. Kemudian, market demand atau permintaan pasar. Kemudian, lingkup kajian analisis pasar sebagai berikut. Kemudian, prosedur analisis pasar sebagai berikut. Kemudian, yang kedua, positioning. Terdapat dua macam positioning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, repositioning, dan yang kedua adalah depositioning. Dalam positioning, terdapat strategi positioning produk. Kemudian, terdapat konsep positioning. Dan yang ketiga adalah merek. Merek adalah simbol perwujudan seluruh informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa. Merek terdiri atas nama, logo, dan seluruh elemen visual lainnya, seperti gambar, tipografi, warna, dan simbol. Poin B. Model analisis kelayakan bisnis dalam pemasaran. Yang pertama, konsep analisis kelayakan bisnis dalam pemasaran sebagai berikut. Yang kedua adalah analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Ada beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis, yaitu daya serap pasar sebagai berikut, penawaran yang ada sebagai berikut, kemudian kondisi pasar. Dalam kondisi pasar terdapat rantai pemasaran. Cara menghitung margin pemasaran dapat dilakukan sebagai berikut. HJK, MP sama dengan HJP dikurangi 1 dikali 100% atau MP sama dengan MK ditambah BP. Kemudian penetapan harga sebagai berikut. Dalam penetapan harga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Kemudian faktor persaingan adalah sebagai berikut. Poin C. Model analisis forecasting penjualan. Dalam model analisis forecasting penjualan terdapat yang pertama, konsep analisis forecasting penjualan, yaitu pengertian forecasting sebagai berikut. Kemudian forecasting penjualan sebagai berikut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan forecasting penjualan adalah sebagai berikut. Kemudian teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Cara atau metode untuk melakukan penaksiran atau peramalan dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu sebagai berikut. Model analisis dalam peramalan penjualan diantaranya sebagai berikut. A. Forecast berdasarkan pendapat atau judgmental method. Kemudian, forecast berdasarkan perhitungan statistik atau statistical method sebagai berikut. Kemudian, poin D. Model analisis time series. Terdapat model analisis time series. Yang pertama adalah pengenalan analisis serial waktu atau time series.
Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi data time series sebagai berikut. Yang ketiga adalah penggunaan metode dalam time series, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa teknik dalam membuat model tren. Teknik yang sering digunakan adalah metode kuadrat kecil atau least square method, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa metode untuk menghitung angka indeks musiman, yaitu antara lain model rata-rata sederhana atau simple average method, yaitu sebagai berikut. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, Irma Ika Wahyuni. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis kelayakan aspek teknik produksi dan teknologi. Poin pertama, studi kelayakan bisnis pada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, ada pengertian dari studi kelayakan bisnis aspek teknik dan teknologi sebagai berikut. Kemudian ada beberapa tujuan studi kelayakan bisnis, aspek teknik dan teknologi. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Yang pertama, ada strategi produksi dan perencanaan produk sebagai berikut. Yang kedua, proses pemilihan teknologi untuk produksi sebagai berikut. Yang ketiga, ada dua jenis teknologi untuk produksi. Yang pertama, proses kontinu, dan yang kedua, proses intermittent atau batch. Sebagai berikut penjelasannya. Poin kedua, poin B, penentuan kapasitas produksi. Kapasitas produksi ekonomis merupakan volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu, misalnya 1 hari, bulan, atau tahun secara menguntungkan. Penentuan kapasitas produksi meliputi yang pertama, lokasi usaha dan layout. Lokasi usaha ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri, lalu bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek, dan yang ketiga, faktor lingkungan setempat. Layout atau tata letak bertujuan untuk mengoptimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Layout meliputi yang pertama, kriteria dalam desain fasilitas sebagai berikut. Lalu ada unsur-unsur dalam desain fasilitas sebagai berikut. Ada beberapa faktor utama yang berpengaruh dalam desain fasilitas jasa, yaitu sebagai berikut. Rencana operasional jumlah produksi. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Lalu ada penyediaan bahan baku, bahan pembantu, dan pendukung lainnya. Desain tata letak dan kebutuhan ruang pabrik.
Yang pertama, ruang produksi. Berikut penjelasannya. Yang kedua, ruang non-produksi. Selanjutnya, ini merupakan gambar diagram keterkaitan antara aktivitas industri. Berikut merupakan deskripsi dari site plan industri. Poin terakhir, yaitu poin ketiga, pengawasan kualitas produk dalam bentuk barang ataupun jasa. Kualitas jasa merupakan kesatuan karakteristik tertentu yang menentukan apakah jasa dapat memenuhi harapan para konsumen ataupun tidak. Pengawasan kualitas produk meliputi yang pertama, pengawasan perencanaan kualitas, dan yang kedua, pengendalian kualitas. Terima kasih. Nah, berdasarkan dari materi yang telah kita sampaikan tadi, kesimpulannya, Analisis pemasaran adalah strategi pemasaran yang dibuat hendaknya harus mempertimbangkan situasi dan keadaan perusahaan, baik keadaan intern perusahaan itu atau lingkungan mikro perusahaan maupun keadaan ekstern perusahaan yang dikenal dengan lingkungan makro perusahaan. Perusahaan yang berjaya dan mampu mempertahankan serta meningkatkan lagi penjualannya di tengah-tengah pesaingnya adalah perusahaan yang berhasil menetapkan strategi pemasarannya serta strategi bersaing dengan tepat. Adapun penentuan strategi bersaing hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kepada besar dan posisi masing-masing dalam pasar. Karena perusahaan yang besar mungkin dapat menerapkan strategi tertentu yang jelas tidak bisa dilakukan oleh perusahaan kecil. Demikian pula sebaliknya. Dan mempertimbangkan semua hal di atas, maka dapat dipastikan perusahaan akan dapat menentukan dengan baik strategi pemasarannya serta strategi bersaingnya untuk tetap maju dan berkembang di tengah-tengah pesaingnya. kesimpulan dari materi analisis kelayakan aspek teknik produksi dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknik berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan, seperti mesin ataupun teknologi yang mendukung proses produksi serta operasional suatu perusahaan. Tidak hanya itu, perencanaan letak usaha dan layout juga menjadi bagian dari studi kelayakan aspek teknik dan teknologi. Karena hal tersebut akan menentukan ukuran dari bangunan yang akan dibangun. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.